Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam Sulut Bicara untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sejak pagi tadi bahwa pagi ini ya kita akan membahas topik terkait dengan bagaimana menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Ya, namun sebelumnya pendengar, saya mewakili segenap pimpinan LPPR RI Manado dan juga karyawan-karyawati LPPR RI Manado menyampaikan selamat untuk kita semua ya, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ini dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ya, karena itu mari kita tetap bangkit dan menjalin persatuan demi kemajuan bangsa. Oke, baik pendengar, untuk Sulut Bicara pagi ini sudah standby ini para narasumber yang luar biasa ya. Pagi ini yang pertama ada Pak Denny Paat STMT selaku Kasih Pemeliharaan dan Peralatan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Pak Mike. Ya, mungkin agak dekat lagi dengan iya. Iya, gimana kabar Pak Den hari ini? Luar biasa Pak. Sehat ya? Sehat. Semangat. Oke. Baik, kemudian yang di tengah ada Mnerdon ya, biasa panggilan akrab Mnerdon atau Pak Dr. Insinyur Don RG Kabo STST MT ya IPM ya, selaku Akademisi Politeknik Negeri Manado. Selamat pagi Mner. Selamat pagi. Saya panggil Mner ya. Siap. Kemudian yang paling ujung sebelah kanan ada analis bencana BPBD Sulawesi Utara, ada Pak Darsono Matandatu. Selamat pagi Pak Darsono. Selamat pagi. Apa kabar? Tangguh, mantap. Oke. Baik, pendengar, sekali lagi topik kita untuk pagi ini ya terkait dengan menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Memang pada dasarnya sebuah bangunan gedung wajib memperhatikan faktor persyaratan dan keselamatan serta keamanannya. Karena ini juga sudah diatur ya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus punya syarat administratif dan teknis sesuai dengan fungsi dan bangunan itu sendiri. Dan pendengar, sekali lagi pagi ini ya kita akan membahasnya bersama ya dalam dialog Sulut Bicara. Kita akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya kelayakan ataupun standar keamanan gedung dan sejauh mana kepatuhan terhadap aturan serta apa yang terjadi ya, apa yang menjadi tantangan nyata dalam menjamin keselamatan bangunan di kota kita tercinta ya. Baik, saya langsung ke narasumber kita untuk pagi hari ini ya. Saya ke Pak Denny dulu ya. Pak Den, ini tadi dalam program kita sebelumnya memang ada banyak ya, ada beberapa ya pendengar yang menyentil soal peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Dan topik ini juga memang diangkat karena mengacu ataupun belajar dari pengalaman beberapa peristiwa baik bencana ataupun kebakaran ketika dalam suatu gedung bertingkat ya, di mana korban menjadi ada korban yang meninggal dunia karena harus terperangkap di gedung, tidak bisa keluar. Nah,
Pak Den, Anda sebagai seorang petugas pemadam kebakaran ini bagaimana sebenarnya standar ketahanan api untuk struktur bangunan? Kira-kira berapa lama waktu untuk tahan api yang harus dimiliki oleh kolom balok ataupun dinding pemisah agar aman ini, Pak Den? Silakan. Oke, baik. Selamat pagi pemirsa yang ada, bahkan selamat pagi Pak Doni, Pak Mike. Iya. Jadi untuk standar suatu bangunan gedung sesuai dengan seperti yang sudah Pak Mike sampaikan untuk Undang-Undang Bangunan Gedung 28 yang saat ini sudah ada pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah 16/2021. Memang suatu bangunan gedung itu harus memiliki sistem proteksi aktif dan juga pasif. Nah, seperti ketahanan bangunan gedung itu, nah dia masuk dalam sistem proteksi pasif. Nah, yang harusnya bangunan gedung itu mampu bertahan kurang lebih 1 sampai dengan 3 jam untuk struktur atau material-material yang bisa tahan api seperti itu. Contohnya di pintu itu pintu darurat kalau dia gedung bervertikal atau gedung bertingkat, yang harusnya pintu darurat itu harus tahan terhadap panas dan juga tahan terhadap api dan juga kedap terhadap asap itu sendiri, sehingga kalaupun orang penyelamatan di dalam tangga darurat atau di jalur evakuasi harusnya itu steril dari yang namanya asap. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau bicara terkait dengan peralatan ya, apakah penggunaan bahan pelapis dinding, plafon atau lantai tertentu itu dilarang karena mudah merambatkan api atau mengeluarkan gas beracun? Bagaimana pengawasannya? Memang kalau untuk bahan-bahan pelapis, karena memang sudah ada kejadian bahwa bahan yang mudah terbakar dan juga menghasilkan karbon monoksida yang tinggi, terlebih penggunaan peredam suara, karena menghasilkan kurang lebih orang Manado bilang asap dan juga karbon yang sangat tinggi. Jadi sebaiknya menggunakan material-material yang tahan terhadap api itu sendiri. Oke, itu. baik. Saya ke Menerdon dulu. Ini topik kita menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Mener, sebagai seorang arsitek, ya, ini sebenarnya seperti apa kelayakan dan standar keamanan satu gedung itu? Ya, pertama-tama mau sampaikan ya para pemirsa, ini apa namanya, bukan arsitek ya, teknik sipil ya. Oh, teknik sipil ya. Oke, mau disampaikan bahwa mengenai standar ya, tentunya ini secara komprehensif semua soal kelayakan, layak fungsi dari semua komponen terkait di situ. Ada unsur arsitektur, unsur strukturalnya, teknik sipil, dan ME-nya juga, ya, mechanical elektrikalnya, semua ada di situ dan menjadi satu dengan ini kepentingan yang berbeda-beda. Tentunya sasarannya teknik sipil adalah strukturnya, arsitekturnya adalah bagaimana estetikanya, baru tentunya kalau ME-nya adalah utilitasnya ya. Jadi semuanya itu harus pertama seperti biasa terjadi benturan biasanya di dalam pembangunan ya, pembangunan gedung itu, arsiteknya itu bagaimana membangun gedung yang terlihat mewah, besar dan baik. Sedangkan kalau di teknik sipil itu bagaimana dia bisa efisien. Nah, di owners itu sendiri bagaimana dia murah, ya, tapi ingin mendapatkan semua. Nah, untuk bangunan yang layak itu tentunya harus dilengkapi dengan seluruh fasilitas yang ada, termasuk alat-alat atau fasilitas untuk pemadam kebakaran. Mungkin dari apartnya bisa terlihat, kemudian hidrannya, tangga daruratnya harus dirancang seperti itu, dan tidak lupa bahwa
kalau saya simpulkan dari apa kejadian-kejadian kebakaran dan lain sebagainya, terutama edukasi harus semua fungsi ya. Kalau saya sebagai akademisi ya selalu berpandang edukasi itu penting. Kemudian edukasi yang fasilitas yang sudah dibangun, apakah pernah dilakukan uji coba? Berfungsi tidak? Secara periodik. Itu yang saya tidak pernah melihat, apakah kebetulan saya ada di mall atau di tempat lain gitu. Nah, peraturan pemerintah, soal peraturan pemerintah itu 5 tahun untuk publik, gedung publik ya, untuk fasilitas umum ya, bisa dikunjungi banyak orang, itu kantor, mall atau pasar dan lain sebagainya, itu harus dilakukan perizinan SLF Setiap 5 tahun. setiap 5 tahun. Kalau rumah tinggal itu 20 tahun. Oh. Jadi Apa tadi ISLM? bukan sertifikat Sertifikat. layak fungsi, Oh. SLF. Jadi kalau gedung kantor, sekolah, pusat perbelanjaan setiap 5 tahun. Kalau rumah pribadi Ya 20 tahun. 20 tahun. Iya. Harus itu. Ya, seperti itu. Selain kan kalau di awal kan itu PBG ya, perizinan bangunan gedung. Setelah itu akan dilanjutkan dengan SLF. Nah, apakah SLF ini berfungsi dengan baik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Utara atau tidak? Atau di Indonesia ya, secara lebih besar lagi. Nah, kalau SLF itu sudah semua di situ. Bukan hanya struktural saja, tetapi untuk apa namanya, dari pemadam kebakarannya, elektrikalnya, strukturnya, arsitekturnya, semua diperiksa. Terutama kalau kita ke mall itu ya, atau ke tempat fasilitas, pertama kita harus punya budaya keselamatan. Budaya keselamatan. Iya, budaya Maksudnya keselamatan. apa itu, Mener? Yang saya katakan itu kita harus punya kepekaan tentunya. Misalnya Pak Mike ya, di ketika 5 detik ketika ada kejadian, bisa enggak terpikir atau langsung kemana yang kita harus keluar kemana? Ada enggak arah petunjuk dan lain sebagainya? Nah, dari indikator itu saja, kalau misalnya 5 detik kita tidak bisa menemukan posisi di mana kita bisa selamat, itu gagal menurut saya. Tapi biasanya kan seseorang ketika sudah terjebak dalam gedung yang mengalami kebakaran atau peristiwa bencana gempa misalnya, Iya. sudah pasti panik, Pak, dia. Ya, itulah resilient. Jadi harus punya ada ketahanan ya, ketahanan itu edukasi pertama untuk mitigasi bencana, tahu apa yang kita harus lakukan. Tidak menggunakan tidak menggunakan lift, menggunakan tangga darurat. Gedung-gedung itu difasilitasi dengan petunjuk arah untuk titik kumpul seperti apa. Kalau di lantai yang jauh 40 lantai saya lari meninggal karena di tangga darurat saya, Pak. Jadi kita harus menghindar sama benda-benda yang bisa menimpa kita aja. Seperti kalau di Jepang itu sangat, anak-anak itu langsung dari TK sudah dididik untuk bagaimana mereka harus bersembunyi di bawah meja begitu, sehingga tidak tertimpa. Kalau mau turun juga bisa lebih berbahaya juga, ada benda-benda lainnya untuk jatuh ke bawah. Jadi sangat penting budaya keselamatan untuk Budaya kita keselamatan, iya. harus tahu bagaimana menyelamatkan diri, baru bisa bertahan, kemudian bisa bangkit lagi dari kondisi di mana kita sudah sudah lemah seperti itu. Kalau pasrah ya tidak akan bisa ada yang menolong. Banyak kita bisa melihat di YouTube dan lain sebagainya bagaimana orang bisa selamat dan bertahan di kondisi-kondisi genting, dan itu mental juga perlu seperti itu barangkali. Iya, baik. Pak Menerdon, kalau dilihat dari segi perencanaan dan desain, kira-kira dalam penyusunan tata ruang kota,
seberapa besar kira-kira pengaruh tata letak gedung terhadap tingkat keamanan secara keseluruhan. Apakah kepadatan di bangunan di Kota Manado juga sudah sesuai dengan standar? Kalau sesuai dengan standar tentunya saya tidak bisa menjustifikasi ya untuk semuanya. Tetapi kembali lagi kita menggunakan aturan yang jelas untuk semua bangunan gedung yang ada. Ya, dari sisi kami sebagai tidak bisa mengomentari bukan kepakaran kami, tetapi tentunya di struktural ya, baik itu rumah tinggal sederhana maupun gedung bertingkat ya. Tentunya gedung bertingkat, bagaimana standarnya kita harus kalau membangun itu mulai dari pondasinya, kalau dia bertingkat harus dilakukan pengujian sondir tanah untuk menentukan pondasi apa yang digunakan sampai struktur atas. Kita melihat beban mati, beban hidupnya, itu beban mati itu berat bangunan itu sendiri, baru beban hidupnya adalah perabot, orang yang beraktivitas, dan satu lagi adalah lateral itu yaitu angin dan gempa. Seperti itu untuk bangunan bertingkat. Kalau rumah tinggal sederhana tentunya persyaratan menjadi lihat adalah strukturalnya seperti apa, pondasi juga yang memenuhi standar. Kemudian kita harus tahu bahwa perizinan sudah ada ya dilakukan di Kota Manado, di kabupaten lainnya yang ada di sini untuk mendapatkan izin ya. Di situ juga terlibat para tim profesi ahli yang melihat apakah kelayakan dari bangunan yang akan dibangun ini layak untuk diberi izin. Nah, itu fungsinya sebenarnya, bukan hanya terkesan kalau PBG ya sekarang, dulu IMB. Itu seperti iuran atau retribusi yang ada. Tetapi fungsinya sebenarnya bukan itu. Bagaimana bangunan itu layak untuk sehingga kelanjutan dari IMB atau PBG tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah tadi SLF, sertifikat layak fungsi. Sehingga terutama ini kebanyakan Pak Mike, kita agak berhati-hati di alih fungsi dari sebuah gedung. Tadinya itu rumah tinggal tiba-tiba jadi kafe, itu banyak sekarang. Jadi kafe atau bangunan ruko tiba-tiba jadi kampus. Beralih fungsi seperti itu ya perlu juga dikaji, jangan sampai tadinya tidak ada seperti Pak Dhani tadi sampaikan itu harus ada tangga darurat dan lain sebagainya. Ternyata ketika alih fungsi menjadi aspek keselamatan seperti tangga darurat memang tidak mengikuti. Jadi harus dilakukan seperti itu. Jadi harus cek ya untuk kelayakannya sehingga dikeluarkan sertifikat layak fungsi. Dan layak fungsi itu kan periodik. Masih bagus tidak. Seperti itulah yang dilakukan. Ya. Oke. Baik, saya ke Pak Darsono dulu. Ini selaku analis bencana BPBD Sulawesi Utara. Pak Darsono, ini kalau dilihat dari sisi resiko bencana dan ketahanan untuk BPBD Sulawesi Utara sendiri ya, bagaimana? Berdasarkan peta resiko bencana di Sulawesi Utara, kira-kira wilayah mana saja yang memiliki indeks kerawanan yang tinggi dan kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap standar pembangunan gedung? Pak Darsono, silakan. Ya, terima kasih. Makasih saya ditugaskan pimpinan untuk datang hadir di sini dan bertemu rekan-rekan di tempat ini. Saya kira menarik pembahasan kita setelah melihat beberapa kejadian yang terakhir ini. Dan apa yang dikatakan tadi kedua narasumber saya kira sangat menarik. BPBD tentunya sangat menaruh perhatian soal-soal pembangunan
dan standarisasinya dan sebagainya. Karena kalau tadi sudah jelas, maka kita bicara dari soal aturan-aturan yang dasar dari BNPB misalnya. Di BNPB itu ada peraturan BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang sekolah madrasah atau gedung aman bencana. Terus yang terbaru tahun lalu itu peraturan BNPB nomor 3 tahun 2025 tentang rambu-rambu untuk evakuasi di sebuah kompleks atau gedung. Itu yang mendasari, karena memang kita beranjak dari risiko. Di Sulawesi Utara ini dari kajian risiko bencana memang kita di zona merah soal gempa bumi. Di dalam peraturan yang saya sebutkan tadi, BNPB, peraturan BNPB nomor 4 2012 itu kurang lebih ada 8 hal yang dikategorikan untuk masuk dalam soal-soal yang harus diwaspadai di dalam melakukan tindakan-tindakan evakuasi seperti itu. Saya kira di dalamnya kami memprioritaskan gempa bumi karena di Sulawesi Utara ini risikonya sangat tinggi. Jadi zona merah istilahnya. Sehingga apa yang kami lakukan di soal-soal penanganan, tentunya kami mengkaji dari tugas kami adalah soal mitigasinya kan, mitigasi. Kami harus berbicara banyak hal soal mitigasi. Kami zona rawan bencana yang kita lalui, kita lihat dan kita rasakan sekarang ini bukan lagi cuma cerita atau hoax, tetapi kita sudah tanggal 2 April yang lalu gempa 7,6 skala magnitudo. Itu menjadi tanda peringatan yang harusnya menjadi bagian penting untuk kita ingat kembali dan harus awas dengan hal-hal tersebut. Yang kedua, kita menaruh soal-soal yang tadi Menara sudah singgung, soal mitigasi itu soal persiapan sumber dayanya, terus apa yang harus dilakukan kesadaran masyarakatnya, kesadaran pengguna fasilitas publik itu sendiri, penghuni gedung dan orang-orang yang datang di sekitar gedung. Kalau sarana publik itu artinya kita harus menjaga, mengcover semua masyarakat yang datang dalam pelayanan di sarana publik itu sendiri. Jadi kita beranjak di soal risiko bencana ini yang dari sisi kerawanannya memang kita memiliki dari dokumen kajian risiko bencana Sulawesi Utara 2022 sampai 2026 ini, itu kita berada pada zona merah gempa bumi. Kalau untuk wilayah Sulawesi Utara itu wilayah mana saja yang menjadi indeks kerawanan tinggi? Saya kira yang di situ merata ya, karena kita berada di jalur megatrust yang di depan di Laut Sulawesi ini, dan juga ada di antara lempeng antara Maluku dengan Bitung itu yang sering aktif. Belum juga jalur ke arah Filipina. Jadi pada dasarnya keseluruhan wilayah Sulawesi Utara ya? Itu agak rawan. Itu rata-rata rawan, zona merah. Nah, kalau Pak Darsono tadi menyentil soal mitigasi, kalau dari BPPD sendiri sejauh mana mitigasi yang dilakukan untuk masyarakat? Ya, kita selama ini sudah sering melakukan mitigasi ya, berbagai program kegiatan, ada sosialisasi, ada pelatihannya. Tetapi yang saya ingat ketika kita melihat peristiwa yang terbaru ini, khususnya di kawasan-kawasan di Bolipar itu, kita tahun 2022 dan 2023 pernah mengumpulkan, karena salah satu pilar di penanggulangan bencana ini adalah pengusaha. Maka kita terpanggil mengingatkan pengusaha, mengumpulkan, memfasilitasi pengusaha-pengusaha di 2 kawasan besar, dan bahkan ada beberapa pengusaha di industri-industri yang besar itu kita undang untuk mengingatkan. Bahkan kita pernah menyepakati bila perlu kita harus lakukan banyak sosialisasi dan training, pelatihan soal-soal ini. Dan
bersyukur meskipun belum ditindaklanjuti semuanya, tetapi kesadaran minimal kelompok-kelompok pengusaha dan masyarakat di sekitarnya itu sudah mulai membuka diri untuk kita masuki dalam soal-soal sosialisasi dan pelatihan. Meski saat ini kita belum bisa menindaklanjuti secara nyata karena memang kita sempat menawarkan contoh ini, terbuka saja contoh di kawasan Megamas dengan kalau kita sudah pasang juga rambu-rambu evakuasi di kawasan di Bahu Mall situ ada. Terus di Mantos juga kita sudah kerjasamakan, tinggal menunggu koordinasinya karena lumayan besar, luas dan butuh mobilisasi yang besar serta koordinasi yang lumayan rumit di situ karena harus bekerja sama dengan masyarakat di sekitar situ. Kita menaruh perhatian di ancaman gempa bumi dan tsunami. Oke, Ya. baik. Saya ke Pak Denny lagi nih. Tadi Menerdon menyentil soal edukasi ya. Kalau dari pihak pemadam kebakaran untuk Kota Manado ini sejauh ini terkait dengan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat ketika terjebak dalam satu gedung kemudian terjadi peristiwa kebakaran ataupun bencana gempa bumi ini sejauh mana yang dilakukan untuk masyarakat? Oke, baik. Jadi untuk khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado sendiri, nah untuk kita edukasi itu hampir keseluruhan dari kalangan akademisi, contohnya dari tingkat dasar sampai dengan tingkat universitas itu sudah. Dan begitu juga kalaupun untuk sosialisasi, dan tidak jarang juga terkadang sosialisasi itu karena memang banyak juga yang datang di kantor langsung. Mungkin sudah lihat di sosial media, ada juga anak-anak TK yang playgroup. Nah itu mereka langsung datang di kantor dan kita memberikan edukasi bagaimana pengenalan dini yang namanya bahaya kebakaran itu sendiri. Nah untuk di gedung-gedung pemerintah juga sudah banyak, swasta, kita sudah lakukan edukasi dan pelatihan. Nah kenapa edukasi dan pelatihan ini sangat penting? Karena contoh sederhana, kalaupun memang Pak Mike nanti lihat, di salah satu gedung bertingkat yang kurang lebih pencakar langit yang di Dubai, DP jumlah penghuni di situ ada 1.680-an jiwa, dan pada saat itu gedung terbakar full, penyalaan total, seluruh penghuni itu selamat. Nah, di situ menyatakan bahwa kesiapan suatu bangunan gedung, penghuni gedung itu adalah pelatihan edukasi dan juga dokumen-dokumen penunjang bahwa manajemen keselamatan kebakaran bangunan gedung itu sangat penting. Sehingga pada saat ada kebakaran, ada gempa bumi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya bagian APAR, apa yang harus kita lakukan pada saat kebakaran, ya kita ambil APAR. Nah kalau ini tidak ditunjuk dan tidak dilatih, itu akan berdampak pastinya, berdampak kepada bangunan gedung itu sendiri. Sehingga seperti juga Ner sampaikan dan juga teman-teman dari BPBD, edukasi ini sangat penting. Dan juga kita sampai juga terakhir di kelurahan, lingkungan kita lakukan edukasi. Bagaimana pengenalan dini, pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Baik yang terjadi di rumah tinggal ataupun di lingkungan. Seperti itu, Pak Mike. Nah, kalau dari pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado sendiri, bagaimana Anda menilai apakah sudah standar ya gedung-gedung yang ada di Kota Manado ini terkait dengan fasilitas tabung-tabung pemadam kebakaran sembari menantikan menunggu mobil pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran? Nah, baik. Ini pertanyaan sangat baik. Nah, khusus untuk Kota Manado sendiri, kurang lebih sampai saat ini bisa dikatakan bangunan gedung itu sudah lebih membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi dari kami tim pemadam, tim teknis dalam hal ini pemeriksaan, masih juga kami temukan bahwa ternyata alat pemadam api ringan ini sudah tidak layak. Contohnya tabungnya ada tapi ternyata kosong ya? Ya, ada juga seperti itu. Nah, mungkin seperti Mener bilang karena salah satu syarat taruh supaya SLF keluar sederhananya. Oh. Nah, yang namanya alat pemadam api ringan ini kan alat yang memang harus digunakan oleh manusia, sehingga pelatihan juga terhadap penggunaan APAR ini harus sangat penting. Dan yang kedua yang sering kali kita temui di lapangan, masih ada juga peralatan ini
tanpa ada perawatan, Pak Mike. Jadi yang namanya alat pemadam api ringan, contohnya sistem proteksi kebakaran itu, selain APAR itu sendiri, ada hidran, sprinkler, fire alarm, dan ini harus dirawat, Pak Mike. Percuma juga kita memiliki sistem proteksi yang sangat baik dalam satu bangunan gedung, tanpa ada pelatihan, dan tanpa dirawat. Betul. Begitu juga seperti yang Menir sudah singgung tadi untuk jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini dikatakan jalur evakuasi atau tangga darurat dalam bangunan gedung, itu harusnya tidak ada benda yang menghalangi di dalamnya. Lampu emergensi itu harus menyala pada saat listrik utama padam, contohnya PLN. Nah, sehingga untuk penyelamatan jiwa di situ pasti aman. Jadi ibaratnya Pak Mai, kalau kita sudah masuk dalam tangga darurat harusnya kita selamat. Tapi yang menjadi tidak selamat contohnya ada kursi patah di dalam tangga darurat, meja karena mungkin tidak ada gudang dalam bangunan gedung. Nah, itu jadi permasalahan pastinya. Contohnya lampu emergensi tidak menyala pada saat dibutuhkan. Nah, itu juga akan jadi masalah. Sehingga di sini perawatan sistem proteksi itu sangat dibutuhkan. Bahkan juga untuk akses mobil, Pak. Karena sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja 28 2002 kalau tidak salah, bahwa radius putar mobil pemadam itu dibutuhkan dalam satu bangunan gedung. Terkadang mobil kita bisa masuk, tapi keluar sudah tidak bisa. Iya, betul. Nah, ini harus diperhitungkan untuk semua yang namanya bangunan gedung, sehingga akses keluar masuk mobil itu lancar, penggunaan sistem proteksi itu baik. Sehingga kita rasa yang namanya bencana mungkin kita akan menekan nantinya. Baik, bisa ditekan ya artinya. Oke, baik narasumber dan pendengar, kita akan break dulu sejenak ya untuk sesi kedua. Nanti kita akan kembali di Sulut Bicara dan nantinya SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821 9583 5080 ataupun ada yang ingin bertanya, memberikan saran masukan bisa melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Hey telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersua. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. Bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Baik, pendengar, kita lanjutkan sesi kedua ya untuk Sulut Bicara pagi ini. Jadi kita masih membahas topik yang sama. Dan silakan ya pendengar, dengan topik kita bagaimana menakar kelayakan dan standar keamanan satu gedung. Iya, kami kasih kesempatan untuk Anda di line SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 atau mungkin bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, komentar melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kita langsung menanggapi respon melalui line telepon. Selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Cliff. Oke, silakan Cliff. Dari Motoling Minsel. Selamat pagi ketiga narasumber ya. Iya, langsung Dari dengan pertanyaan, BPD, Cliff. akademisi sama pemadam kebakaran. Iya. Kalau saya mendengar dari perbincangan tadi, itu kayaknya itu banyak aturan tapi kadang-kadangnya mungkin dari
pihak pengelola itu baik hotel atau bangunan gedung itu tidak menjalankan sebagaimana ada peraturan-peraturan yang sudah sudah diturunkan begitu dari pemerintah lah, ya kan. Yang jadi pertanyaan saya begini, sebetulnya itu kalau cuman tangga darurat biasa itu Pak, itu bahaya itu. Baku tolak tuh orang kalau ratus di atas. Kita berbicara hotel. Kalau hotel kan itu pasti dia akan ada ruangan-ruangan ruangan tempat tidur penginapan begitu kan. Seharusnya begini. Sekarang era digital. Ketika ada penghuni hotel, dia ada barcode di dalam. Barcode dalam arti ketika dia scan, dia akan keluar itu kayak video-video edukasi. Bagaimana penyelamatannya itu? Umpamanya kalau dia terbakar, dia ada jalur evakuasi itu satu arah gitu. Jadi dia buka pintu arah ke kanan atau ke kiri itu satu jalur. Tapi kalau tangga darurat, tangga rumah itu berdesakan biasa berbahaya juga di situ. Kalau menurut saya begini, ini mungkin belum dilakukan oleh tempat kita. Kan begini kan, kalau di hotel kita kan paling tinggi itu cuma 15 sampai 20 lantai. Kalau di Pulau Jawa itu sampai 50 kan. Seharusnya dia ada jalur evakuasi, terus dia ada kayak seluncuran di situ. Dia hanya mutar di situ. Tapi kan sudah disetel kan, DP itu. Jangan terlalu curang begitu supaya kecepatan. Situ dia titik kumpul, dia terjun sampai ke bawah. Dalam arti di sana ada pasir-pasir atau ada benda yang rembilakan langsung kita kumpul situ. Tapi kalau orang mau pakai tangga anak tangga, itu bahaya juga. Itu untuk hotel. Tapi kalau mungkin bangunan publik kayak mall atau bangunan pemerintahan, sekarang kan bangunan pemerintahan sudah ada sampai 5 lantai, bahkan lebih. Bagaimana cara untuk mengevakuasi? Karena tidak semudah itu kan, apa pula kok ada terjebak. Aduh, panik, kemana. Jadi sebetulnya itu ada jalur khusus yang memang disarankan dia itu jalur ke situ. Tidak menumpuk di satu tempat terus anak tangga itu berbahaya juga. Oke, baik Cliff. Jadi menurut saya dikaji baik-baik lah. Karena orang itu cepat panik toh. Jadi itu sama yang saya bilang tadi, kalau di hotel Pak, itu ada barcode. Ketika kita scan, dia masuk ke video edukasi di situ. Oh ternyata kita kalau ada kebakaran atau ternyata kita lari ke kanan atau lari ke kiri, di situ ada jalur evakuasi yang supaya aman. Mungkin itu aja dulu dari saya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya buat Cliff. Mungkin kita tampung lagi penelpon ya, untuk 2 penelpon dulu. Ya, Sulut bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Kita langsung ke narasumber dulu ini karena ada beberapa ini selain masukan dan juga pertanyaan ini dari Cliff ya. Mungkin dari Nerdon dulu nih, bagaimana terkait dengan apa yang disampaikan oleh penelpon tadi, Ner? Ya, terima kasih Pak Cliff kalau sudah menyampaikan pertanyaan dan Masukan juga. masukan juga ya. Tadi itu sudah Pak Cliff secara tidak langsung sudah menyebutkan salah satu solusi ya terhadap bagaimana edukasi terhadap untuk bencana, mengantisipasi ya. Jadi ketika masuk di hotel ada barcode dia buka, jadi bagaimana lebih dahulu disampaikan edukasi terhadap kita keluar. Sebelumnya hotel ini belum lingkungan yang belum familiar dengan para tamu kan. Jadi harus dikasih tahu jalurnya di mana, posisi kita ada di mana dan titik kumpulnya di mana. Kalau tadi soal tangga darurat mau cari tempat lain yang kayak di mall tadi sudah disebutkan, ada sedikit disampaikan cari solusi lain. Kalau tangga darurat kalau saya lihat itu tidak ada cara lain, memang tidak bisa menggunakan lift biasanya kalau biasa dalam kondisi kepanikan, dan kapasitas yang lebih besar itu hanya ada di tangga darurat untuk menuju mengakses kalau gedung bertingkat menuju ke titik kumpul evakuasi, ya toh? Nah, di situ. Jadi tidak ada pilihan lain, yang ada hanya tergantung ini fasilitas publik ini
seberapa besar ya pengunjung itu harus dengan kapasitas atau lebar tangga darurat itu sendiri. Itu yang harus sama dengan jalan. Kalau jalan ya untuk padat itu harus tentunya lebih dilebarkan atau kapasitasnya diperbesar. Seperti itu yang bisa dilakukan. Dan terima kasih ya sudah menyampaikan solusi yang lain ya untuk itu. Baik. Barcode dan lain. Ya. Iya. Oke, saya ke Pak Denny ini terkait dengan apa yang disampaikan Cliff juga, ini terkait dengan bagaimana cara evakuasi. Ya, mungkin maksud Cliff ketika dalam satu gedung ya misalnya taruhlah 4 tingkat ya. Kemudian peristiwa kebakaran itu terjadi di lantai bawah, bagaimana cara untuk mengevakuasi mereka? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Oke, baik. Ini yang memang sangat baik pertanyaan dari Pak Cliff. Jadi yang dikatakan khususnya penyelamatan, dikatakan penyelamatan itu ada 2 Pak Mike. Penyelamatan dalam gedung, dalam artian lewat tangga darurat, kalau gedung itu bervertikal atau bertingkat, ataupun penyelamatan di luar gedung, yaitu vertical rescue namanya. Nah, apabila tidak memungkinkan, ya kita lakukan penyelamatan di luar gedung. Nah, kembali lagi untuk yang Pak Cliff sampaikan untuk tangga darurat. Jadi dikatakan tangga darurat juga ini ada 2 Pak. Tangga darurat yang di dalam gedung dan juga tangga darurat di luar gedung. Nah seperti pengalaman Pak Cliff kalau untuk di hotel-hotel biasanya itu dihitung Pak dari jumlah kapasitas penghuni. Jadi itu sesuai dengan aturan Permen PU 26 2008 bahwa memang yang namanya jumlah penghuni lebih dari 1.000 itu harusnya mesti ada 4 jalur evakuasi atau 4 pintu tangga darurat. Dalam satu gedung ya? Dalam satu bangunan gedung dan itu ada hitungannya. Nah mungkin Nir juga paham tentang hitungannya. Nah kembali lagi untuk seperti yang Pak Cliff sarankan untuk buat yang jalur evakuasi memutar itu sebaiknya tidak disarankan Pak Cliff. Mohon maaf. Karena di dalam tangga darurat itu dia ketinggian lantai itu, ketinggian anak tangga itu juga ada aturannya Pak. Nah, reliefnya juga itu ada aturannya, sehingga jelas sekali apabila selaku pengelola atau pemilik bangunan gedung mengikuti aturan-aturan yang ada ini, sebetulnya seluruh penghuni gedung itu bisa dikatakan selamat. Nah, kembali lagi kalau untuk yang balumpa, nah itu tidak disarankan juga Pak. Itu tidak disarankan apabila kita melakukan penyelamatan jumping. Tapi jumping ini bisa kita memungkinkan bisa. Kalau orang yang kuat ya yang bisa. Bukan Pak. Tapi jangan hanya bermodalkan pasir dan aspal Pak. Di kiri aspal, di kanan pasir, jangan Pak. Sama Pak, pasti patah atau bisa meninggal. Nah jadi jumping ini ada teknologi terbaru yaitu foam. Jadi tinggal kita lempar ke bawah, dia akan mengembang dan bisa dikatakan jadi matras, Pak. Oh ya. Nah itu teknologi untuk evakuasi penghuni gedung. Tapi kalaupun dari lantai 30 Pak, jangan coba-coba juga di foam itu Pak. Nah mungkin kalau sampai benar. Kalau cuma 2 lantai mungkin bisa kali ya. Nah ada juga teknologi terbaru exit out namanya, sliding exit. Jadi pas kita buka jendela, tinggal kita seluncuran ke bawah. Oh iya. Tapi ya mungkin kembali lagi seperti Pak Mike sampaikan ya, kalau untuk bangunan gedung contohnya tidak memiliki tangga darurat dan hanya ada 1 tangga terbuka umum, contohnya di ruko. Nah itu seringkali kita sarankan ya buat tambah 1 tangga lagi, baik dia tangga terbuka umum ataupun tangga darurat terbuka, ataupun menyediakan yang sliding exit. Jadi pada saat kita buka jendela ya dia mengembang model kayak di pesawat Pak Mike. Nah itu masih bisa, tapi kalaupun dia di lantai 10 ya jangan coba-coba Pak. Kita tidak sarankan juga seperti itu. Percepat proses kalau dari lantai 10. Iya betul. Iya bahaya Pak. Nah saya juga sangat setuju seperti saran dari Pak Cliff atau masukan. Nah, untuk membuat barcode, memang pada dasarnya kita sebagai tim teknis pemeriksaan kelayakan bangunan gedung dari sisi proteksi kebakaran, ada juga sebagian gedung yang di Manado ini ada membuat dena biasanya. Jadi pada saat kita berdiri di situ kelihatan oh kita di sini, dan di situ disampaikan bahwa oh jalur evakuasi ada 2 pintu contohnya, 2 pintu tangga darurat, ada beberapa gedung. Nah untuk yang baru ini saya setuju untuk membuat barcode sehingga pada saat ada tamu atau penghuni gedung yang baru, dia langsung menguasai lingkungan atau bangunan gedung itu sendiri.
Saya sangat setuju dengan masukan dari Pak Cliff ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Den. Saya ke Pak Darsono dulu ya, Pak Darsono. Sebelum kita menanggapi ya, waktu kita juga sangat singkat ya. Kalau dari BPBD sendiri menilai untuk gedung-gedung yang ada di Kota Manado dulu khususnya, ini seberapa safety, Pak? Ya, pengalaman kami melakukan training di beberapa hotel dan tentunya gedung-gedung yang lain. Kami yang paling pertama kita lakukan sebelum ada training atau simulasi gempa, itu kita tanya, riwayat pembangunan gedung ini seberapa sampai di titik berapa magnitud tahan gempa. Ya, kita tahu. Jadi rata-rata mereka menyampaikan 8. Ya. Itu bagi kami cukup menggembirakan karena itu sesuai dengan standar yang selama ini kita lihat di Megatrust itu di 8 ke atas. Jadi seberapa safety-nya, karena kita seperti benar bilang tadi tidak bisa digeneralisir. Tetapi sejauh ini ketika ada beberapa gempa kuat, kita lihat ketahanan gedung kita, ya rata-rata ringan dan menengah karena retak-retak, belum sampai sehancur. Paling terbaru yang di gedung KONI itu pun pilar-pilar yang di luar. Jadi menurut kami cukup lumayan atau cukup untuk lumayan aman ya. lumayan aman menurut kami. Oke. Tapi yang paling tahu kan benar yang pakai SLF tadi kan. Baik. Itu. Tetapi itu yang saya sambung tadi bahwa kita harus menyiapkan selain saran-saran yang tadi yang disampaikan. Jadi kita pun memeriksa sampai detail tangga daruratnya. Dan ada itu yang memang sangat memprihatinkan. Itu di hotel juga. Dan kita cek sampai berapa tangga, dan kita sampai detailnya ketika kalau gempa kan biasa 10 detik itu sudah lumayan guncangannya. Kita harus memastikan bahwa ini penghuni ini sampai di assembly point atau titik kumpul itu harus berapa menit. Itu butuh pelatihan yang berulang-ulang. Apalagi di kawasan sebesar, di banyak tempat-tempat yang konsentrasi ribuan orang, itu seharusnya menjadi perhatian khusus. Dan itu kita meski memiliki gedung kuat atau fasilitas yang mendukung, tetapi sumber daya manusia, pengetahuan manusianya yang belum, di sini itu yang berbahaya. Oke, baik Pak Darsono. Kita ke respon pendengar dulu, ini dari WhatsApp ini. Izin narasumber terkait dengan SLF ya, sertifikat layak fungsi, bagaimana kita bisa menjamin bahwa objektivitas dalam proses penerbitannya ketika tim pengkaji teknis seringkali ditunjuk langsung dan dibayar oleh pemilik gedung itu sendiri. Apakah ada model pengawasan alternatif yang lebih independen dari Kristo di Ring Road? Terima kasih. Ya, mungkin ke Mner Don ya. Iya, silakan Mner. Gimana, seperti apa kira-kira? Baik, untuk Pak Kristo ya tadi. Iya, Pak Kristo. Terima kasih sekali. Jadi ada yang saya bisa jawab tentang bagaimana untuk cara daftar dulu ya. Untuk daftarnya itu kita pakai aplikasi SIMBG ya, supaya kalau kita menggunakan aplikasi itu bisa secara langsung bisa berhubungan dengan pengambil kebijakan untuk mengeluarkan sertifikat layak fungsi ini. Dan biasa kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga ya langsung, tentunya terkesan objektivitas itu tidak terlihat. Itu yang sering terjadi. Saya tidak bisa menyinggung lebih dalam lagi soal itu, tetapi kalau memang menjadi hambatan, mungkin jadi pengalaman Pak Kristo, sebaiknya lewat aplikasi. Lewat aplikasi SIMBG yang sudah disediakan oleh pemerintah dari pihak PUPR untuk secara aturan, secara persyaratannya itu dipenuhi, ada yang harus dipenuhi oleh para pemilik bangunan itu sendiri. Bagaimana untuk mendapatkan LSRP itu.
Dan mudah-mudahan ya dengan pertanyaan ini didengarkan juga oleh pihak pemerintah bisa mencegah kalau terjadi, jangan sampai terjadi objektivitas begini. Yang saya katakan objektivitas ini terkadang pemilik lebih suka dengan cara langsung yang bisa mempermudah Cara instan berarti cara ya? instan Biar seperti cepat itu. begitu ya? Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dari pemerintah bisa melihat bukan cara itu yang terbaik. No, oke. Iya lah. Baik. Semoga pasti ada solusi ya. Nah, Solusi untuk itu. Terima saya kasih Pak Kristo. Iya, saya ke Pak Denny ya, mungkin ini ada hubungannya juga ini. Kebetulan mungkin Pak Denny juga salah satu petugasnya ya untuk mengurus SLF ini. Bagaimana Pak Den? Ya, mungkin yang singkat aja Pak Den karena waktu kita juga sangat singkat ini. Silakan yang ingin ditambah. Baik. Jadi Pak Mike, kalau untuk persyaratan mungkin dari teman-teman teknis lain yang lebih tahu. Tapi saya masuk dalam tim penilik bangunan gedung itu dari sisi ME-nya seperti yang saya sampaikan, mechanical electrical, lebih ke sistem proteksi kebakaran. Tapi kalau lebih ke struktur ada, karena kita di tim itu ada yang ahli bangunan gedung, contohnya ada beberapa bidang yang diambil. Nah, kalau saya sendiri lebih ke sistem proteksi kebakarannya. Nah, kalau untuk lebih ke perizinannya, mungkin dari teman-teman perizinan lebih tepat untuk menjawabnya, Pak Mike. Ya. Oke. Iya. Saya Baik. takut sampai salah, Pak. Oke. Jangan sampai salah. Baik. Ya, ini yang terakhir mungkin kita langsung tanggapi saja dari kanal YouTube ini. Ada Stefani Rombot. Ini apakah bisa diusulkan untuk tempat-tempat umum di periodik jam tertentu dilakukan sosialisasi safety briefing untuk informasi lokasi tangga darurat atau panic button ya, atau hal lain yang perlu jika terjadi kejadian bencana atau hal lain. Kemudian yang terakhir, kalau pengunjung bisa tahu di mana tangga darurat agar tangga darurat terdekat atau dibuatkan dalam bentuk flyer penanda yang mudah terlihat. Ya. Gimana ini? Kalau dari BPBD, iya, gimana Pak Darsono? Saya kira tadi saya baru menyambung soal ini pentingnya safety briefing ini. Iya. Karena di tempat-tempat umum atau pertemuan-pertemuan kita sudah banyak juga sarankan di beberapa hotel soal safety briefing. Bahkan dengan gaya barcode tadi kita sudah sempat. Tapi kan kami cuma menyarankan karena aturan yang memungkinkan kami untuk itu mewajibkan juga belum sampai di situ. Jadi itu sangat baik. Kami juga tadi di kantor ada beberapa masukan dari teman bahwa sudah saatnya di kawasan-kawasan besar itu harus ada itu safety briefing. Safety briefing. Jadi di mana pintu keluarnya dan diukur waktunya, konsentrasi orang di mana ketika ada panik. Kalau panik itu karena yang membunuh kebanyakan itu kepanikannya bukan. Iya. Sudah panik lebih dulu. Iya, baku-baku injang tuh. Nah, jadi di situ yang harus kita urai di mana pintu keluar, di mana yang harus diurai dengan jelas dan lancar. Sirkulasinya ya. Iya. Sirkulasi itu yang kita harus. Jadi penting sekali ini di gedung mana saja melibatkan banyak orang itu sangat penting. Saya kira ini standarisasi yang harusnya kita lakukan. Baik. Ya. Oke, baik Pak Darsono ya, karena kita sudah di penghujung untuk dialog kita pagi ini. Mungkin dari masing-masing narasumber ya, masing-masing 1 menit lah ya untuk apa yang ingin disampaikan ya, mungkin semacam edukasi ya, sekaligus closing statement dari Pak Denny dulu. Silakan Pak Den. Oke, baik. Jadi untuk kita semua sebagai pengguna bangunan gedung yang berkewajiban menikmati bangunan itu sendiri, ya wajib juga memperhatikan yang namanya sarana penyelamatan jiwa dari sisi kebakaran itu sendiri. Nah, kalaupun kita penghuni gedung yang baru ya harus perhatikan sistem proteksi yang ada. Contoh sederhana APAR. Nah, kalaupun kita di lingkungan, contohnya di masyarakat, memperhatikan juga jalur evakuasi, bahkan titik assembly point. Karena terkadang kalau kita tidak mengetahui itu semua, ya bisa akan berdampak. Dan yang namanya keselamatan dari sistem proteksi kebakaran itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah kota sendiri, dalam hal ini Kota Manado, atau tanggung jawab dari Dinas Pemadam Kebakaran, atau tanggung jawab dari pemilik bangunan gedung, tapi yang namanya keselamatan itu tanggung jawab kita bersama sebetulnya. Betul.
Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Den ya. Saya ke Mener Don, silakan Mener. Ini untuk closing statement ya. Namanya bencana yang spesial ya. Spesial ini api dan gempa. Kalau tadi baca bicara yang sebelah kanan saya dari BPBD, ya, bencana alam ini gempa dan api. Saya pernah dengar ada kepala dinas bilang begini, kalau api tidak pernah baku janji, lupa batu nangan, baku janji. Begitu juga gempa. Gempa itu seberapa kuat, seberapa jauh. Nah, orang boleh bilang 7 koma, tapi jauh dari orang. Beda. Kalau di ilmu teknik sipil, beda. Dia jauh sama misalnya dia hanya 5 tapi cuma di bawah banyak orang, gitu. Kedangkalan. Kemudian dangkal. Itu terjadi di Yogyakarta. Di Yogyakarta dan Bantul itu hanya 5 koma, tetapi daya rusaknya tinggi. Kita 7 terkesan, sulut kuat-kuat saja. Jangan salah. Saya cuma sampaikan, saya tidak menakuti. Jangan salah untuk membangun rumah. Bikinlah rumah yang terbaik untuk hunian kita ke depan. Kenapa? Napaku janji ini DP kuat. Tidak ada ukurannya. Bahkan kemarin di Sulawesi Tengah, sekuat apapun juga tenggelam karena misalnya ada sesar atau likuifaksi yang terjadi. Nah, dan terakhir sekali bahwa semua kuat, fasilitas dari damkar sudah oke, aparnya ada. Kita sendiri yang tidak tahu bagaimana cara buka pin apar, gimana ceritanya? Iya toh. Iya. Jadi edukasi bagaimana cara evakuasi itu dari pribadi juga kita sendiri. Terlalu banyak kanal YouTube yang lain untuk mengedukasi juga semua ilmu-ilmu untuk bagaimana kita bisa keluar dari kondisi-kondisi yang sangat genting seperti itu. Terima kasih. Baik. Dari Pak Darsono, silakan Pak Darsono. Ya, menyambung tadi karena sebelah gempa sebelah api, maka hubungannya adalah gempa bumi itu bencana bawaannya adalah kebakaran, longsor, dan banjir karena berbagai fasilitas yang rusak menyebabkan ini. Itu kalau gempa bumi. Jadi bagi seluruh masyarakat pendengar yang saya hormati bahwa risiko bencana itu akan otomatis dikurangi dengan mitigasi yang tepat. Artinya kita sudah mendengar tadi bahwa sumber daya manusianya, fasilitasnya yang semakin di upgrade, dan seperti tadi ada SLF harus diperiksa terus secara berkala, dan jangan lupa berulang-ulang edukasi dan pelatihannya karena itu yang meminimalisir korban. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah memberikan waktu untuk RRI ya, sekaligus memberikan edukasi untuk kita semua ya. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk Sulut Bicara pagi ini. Ya, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.